Wow, ini baru top Marco top. Bukan kaleng-kaleng, inilah bocoran mengejutkan kriteria pemain yang bakal dipanggil Kluivert ke Timnas Indonesia. Siap-siap. Ada kejutan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan semoga Timnas Indonesia kesayangan kita bisa mengalahkan semua lawannya di sisa pertandingannya. Wow, ini baru mantap. Keputusan besar Sandy Walsh. Di tahun 2025, dia akan pindah klub. Jadi peluang karier emasnya bisa gabung FC Twente dan berduet dengan Mace Hilgers di Eropa. Akankah ini bisa jadi batu loncatan yang baik buatnya? Simak penjelasan detailnya. Inilah bocoran mengejutkan Indra Syafri tentang lawan-lawan Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Strategi jitu siap ditetapkan dengan detail. Akhirnya kemenangan perdana jadi target utama. Dan semoga Garuda Muda bisa terbang tinggi di Piala Asia ini. Mari kita dukung Timnas muda ini. Kabar mengejutkan. Cedera menghantui Timnas U20 Indonesia. Jelang Piala Asia U20 2025. Welber Jardim terancam absen. Tapi ada harapan. Apakah harapan itu? Simak penjelasan detailnya. Kabar gembira, Cyrus Margono akhirnya temukan pelabuhan baru di Liga Kosovo. Hijrah ke klub elit KF Dukakjini, ini bisa jadi babak baru yang mengguncang kariernya. Apakah dia bisa berkembang? Simak penjelasan detailnya. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Wow, ini baru top Marco top. Bukan kaleng-kaleng, inilah bocoran mengejutkan kriteria pemain yang bakal dipanggil Kluivert ke Timnas Indonesia. Siap-siap. Ada kejutan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan semoga Timnas Indonesia kesayangan kita bisa mengalahkan semua lawannya di sisa pertandingannya. Guncang dunia sepak bola Indonesia kini bergemuruh dengan informasi yang sangat menegangkan tentang pemilihan pemain untuk Timnas Indonesia yang akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengungkapkan bahwa Patrick Kluivert, sang pelatih legendaris asal Belanda, tidak akan main-main dalam memilih para pemain yang akan memperkuat skuad Garuda. Ia menegaskan bahwa Kluivert hanya akan memilih pemain berdasarkan kualitas tingkat dewa yang mereka miliki, tanpa memandang apakah pemain tersebut berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Ini adalah perubahan besar yang sangat mengguncang, karena komposisi pemain Timnas Indonesia yang sebelumnya sudah terbangun bisa berubah drastis. Kluivert kini tengah memantau setiap pergerakan pemain Indonesia dengan sangat seksama dan siap mengejutkan kita dengan pilihan-pilihannya yang sangat tajam. Sumarji menegaskan bahwa pemain yang benar-benar memiliki kualitas terbaiklah yang akan menembus skuad utama Timnas. Jadi bayangkan saja betapa ketatnya persaingan yang akan terjadi antar pemain. Semua akan berlomba-lomba menunjukkan kualitas luar biasa mereka untuk memikat hati sang pelatih. Sumarji dengan tegas memastikan bahwa Kluivert tidak memandang asal-usul pemain. Yang penting adalah kualitas yang mereka tunjukkan di lapangan. Bahkan jika pemain diaspora memiliki nama besar, namun jika pemain lokal Indonesia mampu menunjukkan kualitas yang lebih fantastis, Kluivert akan memilih pemain lokal tanpa ragu. Persaingan sehat antar pemain pun akan semakin memanas karena hanya pemain dengan kualitas luar biasa yang akan berada di skuad inti Timnas Indonesia. Tapi, bukan berarti pemain lokal kita kurang bersaing.
Sumarji percaya penuh bahwa pemain-pemain lokal Indonesia punya kemampuan dan pengalaman untuk bersaing ketat dengan para pemain diaspora. Mereka siap bersinar dan menunjukkan bahwa kualitas pemain Indonesia tidak kalah dengan pemain-pemain asing. Dan satu hal yang paling penting, semangat juang dan tekad para pemain tidak perlu diragukan lagi. Mereka berjuang dengan sepenuh hati untuk mengharumkan nama bangsa di ajang terbesar sepak bola dunia. Dengan semangat yang membara, Sumarji menutup dengan keyakinan bahwa seluruh elemen pendukung timnas Indonesia akan terus memberi dukungan penuh. Kami akan berjuang untuk negara dan kami ingin memberi yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan kalian sangat berarti, katanya dengan penuh semangat. Ini adalah waktu yang sangat krusial bagi sepak bola Indonesia dan semuanya kini bergantung pada kualitas dan perjuangan tanpa henti para pemain timnas. Wow, ini baru mantap. Keputusan besar Sandy Walsh. Di tahun 2025, dia akan pindah klub. Jadi peluang karier emasnya, bisa gabung FC Twente dan berduet dengan Mace Hilgers di Eropa. Akankah ini bisa jadi batu loncatan yang baik buatnya? Simak penjelasan detailnya. Bursa transfer musim dingin memang telah ditutup, tetapi satu nama mengguncang dunia sepak bola. Sandy Walsh, bintang yang kini sedang kesulitan mendapatkan tempat di klub Liga Belgia, KV Mechelen, ternyata memiliki peluang luar biasa yang bisa mengubah arah kariernya dalam sekejap. Walau tidak ada lagi pergerakan transfer pemain pada musim dingin ini, kabar mengejutkan menyebutkan bahwa gelandang 29 tahun ini bisa melangkah menuju klub besar asal Belanda, FC Twente. Inilah saat yang bisa menjadi titik balik yang sangat krusial untuk karier gemilang Sandy Walsh yang tengah terancam terperosok. Walsh, yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-30 pada bulan Maret 2025 ini, telah mengalami kesulitan besar di Mechelen, hanya tampil dalam 7 pertandingan musim ini, dan tidak pernah sekalipun menjadi starter di kompetisi domestik. Bayangkan, meskipun sudah bermain sepanjang musim, ia hanya diberi kesempatan sekali untuk tampil sebagai starter dalam laga Crocky Cup kontra Beerschot pada Desember lalu. Kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2025 memberi peluang besar bagi Walsh untuk mencari tantangan baru dan klub yang lebih besar. Dan ternyata FC Twente sudah melirik sang pemain untuk menjadi rekan setim Mace Hilgers di Belanda. Tapi, tunggu dulu. FC Twente bukan satu-satunya klub yang tertarik dengan Walsh. Setelah menghabiskan seluruh kariernya di Belgia bersama KRC Genk, Zulte Waregem, dan KV Mechelen, kini Sandy Walsh memiliki peluang besar untuk merambah ke luar negeri, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jika Walsh memutuskan untuk bergabung dengan FC Twente, ini bukan sekadar pindah klub biasa, melainkan langkah besar menuju level lebih tinggi. Mengingat FC Twente kini berlaga di Liga Eropa. Sementara KV Mechelen terjebak di papan bawah Liga Belgia, ini bisa menjadi peningkatan karier yang spektakuler untuknya. Apakah Sandy Walsh akan segera memulai babak baru yang lebih gemilang di luar Belgia? Waktu yang akan menjawab. Inilah bocoran mengejutkan Indra Syafri tentang lawan-lawan timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Strategi jitu siap ditetapkan dengan detail. Akhirnya kemenangan perdana jadi target utama. Dan semoga Garuda Muda bisa terbang tinggi di Piala Asia ini. Mari kita dukung timnas muda ini. Guncangan besar di dunia sepak bola. Pelatih legendaris timnas U20 Indonesia, Indra Syafri,
baru saja membocorkan rahasia besar tentang kekuatan lawan-lawannya di Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di China. Dalam fase grup yang sangat menantang, Timnas U20 Indonesia akan bertarung habis-habisan melawan tim-tim tangguh seperti Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Tak ada yang bisa dianggap remeh, dan Indra Syafri sudah mengantongi semua informasi penting yang diperlukan untuk menghadapi lawan-lawan ini. Dengan penuh percaya diri, pelatih yang sukses membawa Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023 ini siap memimpin pasukannya ke kemenangan perdana. Indra Syafri mengungkapkan bahwa ia telah menghabiskan lebih dari 2 bulan untuk mempelajari kekuatan masing-masing lawan dan mengumpulkan informasi yang sangat dibutuhkan. Iran, yang menjadi lawan pertama pada 13 Februari 2025, menjadi tantangan berat yang harus dilibas habis oleh Timnas U20 Indonesia. 3 hari setelahnya, Uzbekistan dan Yaman akan menjadi rintangan lain yang harus ditaklukkan. Indra Syafri pun menekankan bahwa setiap pertandingan di fase grup sangat vital dan tidak ada lawan yang boleh dianggap lebih kuat atau lebih lemah. Namun, di balik segala persiapan luar biasa itu, Indra Syafri juga mengingatkan satu hal penting: kondisi fisik pemain. Timnas U20 Indonesia harus tetap bugar dan prima selama turnamen agar strategi yang disusun bisa dijalankan dengan sempurna. Kita harus piawai dalam merancang strategi berturnamen, ujarnya, mengisyaratkan bahwa setiap detail dalam simulasi latihan sangat penting agar para pemain siap dengan segala kemungkinan. Indra Syafri juga mengingatkan para pemain untuk tetap fokus dan bersemangat. Kemenangan melawan Iran sangat penting untuk membuka jalan menuju kesuksesan lebih jauh di Piala Asia U20 2025. Dengan motivasi yang tinggi, semua pemain diminta untuk tampil maksimal dan tidak menganggap enteng lawan siapapun. Sepertinya, perjalanan Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025 akan sangat seru dan penuh kejutan. Kabar mengejutkan. Cedera menghantui Timnas U20 Indonesia jelang Piala Asia U20 2025. Welber Jardim terancam absen, tapi ada harapan. Apakah harapan itu? Simak penjelasan detailnya. Terungkap, ada kabar mengejutkan yang datang menghampiri Timnas U20 Indonesia menjelang pertandingan penting mereka di Piala Asia U20 2025. Salah satu pemain andalan Welber Jardim terancam kehilangan peluang tampil gemilang setelah mengalami cedera serius di pinggul. Pelatih Indra Syafri pun langsung memberi update terkini mengenai kondisi sang pemain yang kini tengah bergulat dengan waktu untuk kembali fit. Meskipun cedera tersebut bukan masalah besar, namun Welber Jardim jelas akan merasakan dampak besar jika kondisinya belum sepenuhnya pulih tepat waktu. Semua mata kini tertuju pada pemulihannya yang bakal menjadi penentu dalam perjalanan Timnas U20 Indonesia. Indra Syafri mengungkapkan bahwa cedera ini didapat Welber Jardim setelah turnamen internasional di Sidoarjo, Jawa Timur, selesai dan langsung menjalani serangkaian pemeriksaan intensif di Medical Sports Center. Meski hasilnya menunjukkan bahwa kondisinya semakin membaik, Welber Jardim masih belum pulih 100%. Indra memastikan bahwa cedera pinggul ini sedikit mengganggu. Namun ia juga memberi kabar baik bahwa hampir semua pemain sudah siap tempur dengan 99% kesiapan fisik tim yang mengesankan. Sementara itu, kabar baik datang dari pemain lainnya, Jens Raven, yang sempat mengalami cedera kaki, namun kini sudah sepenuhnya pulih dan siap kembali memperkuat Garuda Muda di Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia kini tengah mempersiapkan diri secara maksimal di Jakarta hingga 8 Februari.
2025 sebelum mereka terbang ke Shenzhen, China untuk bertarung habis-habisan di grup C melawan Uzbekistan, Irak, dan Yaman. Walaupun ada sedikit kendala, semangat timnas U20 Indonesia tetap membara dan mereka siap membuktikan bahwa cedera bukan halangan untuk meraih prestasi luar biasa di Piala Asia U20 2025. Kabar gembira, Cyrus Margono akhirnya temukan pelabuhan baru di Liga Kosovo. Hijrah ke klub elit KF Dukakjini, ini bisa jadi babak baru yang mengguncang kariernya. Apakah dia bisa berkembang? Simak penjelasan detailnya. Sebuah kabar bombastis baru saja menghentak dunia sepak bola Indonesia. Cyrus Margono, kiper muda asal Indonesia, akhirnya menemukan klub baru setelah sekian lama terombang-ambing tanpa kabar. Setelah dilepas oleh Panathinaikos pada Juli 2024 dan menghilang dari peredaran, kini ia resmi bergabung dengan klub elit Liga Kosovo, KF Dukakjini. Luar biasa. Ini adalah awal babak baru yang penuh harapan dalam kariernya yang sempat terancam redup. Dengan status sebagai warga negara Indonesia, WNI yang baru, publik seolah kehilangan jejak dari sang kiper, yang bahkan sempat membuat akun media sosialnya sepi tanpa kabar. Namun, setelah berbulan-bulan menanti, Februari 2025 akhirnya membawa angin segar bagi Cyrus Margono. KF Dukakjini, klub yang tidak bisa dianggap remeh di Liga Kosovo, menyambutnya dengan hangat melalui sambutan di media sosial resmi mereka yang menuliskan, "Selamat bergabung Cyrus Margono." Pihak klub belum mengungkapkan durasi kontraknya, namun ini adalah kesempatan emas bagi kiper berusia 23 tahun tersebut untuk membuktikan kapasitasnya di kancah sepak bola Eropa. KF Dukakjini, yang saat ini menghuni posisi ke-7 klasemen sementara, memiliki sejarah gemilang, termasuk gelar juara Liga Kosovo pada 1993-1940, dan penampilan mereka di kualifikasi UEFA Conference League musim lalu. Dengan stadion yang mampu menampung 3.000 supporter, KF Dukakjini adalah tempat yang ideal bagi Cyrus untuk meraih banyak menit bermain dan mengembangkan bakatnya. Apakah ini akan menjadi awal dari perjalanan gemilangnya di Eropa? Semua mata kini tertuju padanya, berharap ia bisa membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Heboh, Shin Tae-yong sempat incar pemain grade A dengan gaya main mirip Arjen Robben. Hamdan Hamedan ungkap rahasia, mengejutkan di balik penemuan talenta. Ini yang bisa guncang timnas Indonesia, semua mata tertuju padanya. Jangan lewatkan kisah menariknya yang penuh kejutan. Dan semoga bisa cepat dinaturalisasi. Wow, kabarnya dunia sepak bola Indonesia sedang diguncang dengan berita mengejutkan. Hamdan Hamedan, staf ahli Menteri Pemuda dan Olahraga, baru saja mengungkapkan sosok pemain dengan kualitas luar biasa yang tengah menjadi incaran Shin Tae-yong. Bisa dibilang nama ini bukan hanya sekadar pemain biasa, dia adalah Miliano Jonathans, seorang bintang muda yang siap mengubah wajah timnas Indonesia. Gaya bermainnya sangat mirip dengan legenda sepak bola dunia, Arjen Robben. Yap, kamu tidak salah dengar, pemain bertalenta ini bisa saja menjadi juru penyelamat Garuda di masa depan. Cerita luar biasa ini bermula sejak Hamdan Hamedan dilibatkan dalam persiapan timnas U20 Indonesia untuk Piala Dunia U20 2021 yang sayangnya diundur hingga 2023. Mencari pemain berbakat untuk membela Indonesia memang bukan hal yang gampang. Namun berkat koneksinya di komunitas diaspora Indonesia, Hamdan mulai mengumpulkan berbagai data pemain keturunan yang berpotensi membela Indonesia. Salah satunya adalah Miliano Jonathans. Nama ini akhirnya diusulkan sebagai grade A, pemain yang sangat dibutuhkan oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat skuad Garuda.
Tak main-main, Miliano Jonathans sudah membuktikan kualitasnya dengan tampil di Eredivisie, Liga Belanda yang terkenal ketat bersama Vitesse. Lebih mengejutkan lagi, dia sudah mendapatkan kontrak profesional yang menjadikannya salah satu kandidat utama untuk naturalisasi. Hamdan menceritakan, saat itu mereka mencari striker dan saya bilang, ada nih striker hebat, namanya Miliano Jonathans. Gaya mainnya yang mirip Arjen Robben, winger kanan yang sering cutting inside, membuatnya sangat layak disebut pemain grade A. Shin Tae-yong langsung tertarik begitu mendengar rekomendasi ini. Bahkan, setelah mempelajari permainan Miliano selama 4 hari, Shin mengonfirmasi minatnya untuk melihat langsung pemain ini. Tidak hanya Miliano, 2 pemain lainnya, Ivar Jenner dan Justin Hubner, juga menjadi perhatian pelatih asal Korea Selatan ini. Tak hanya bakat luar biasa yang dimiliki Miliano, namun darah Indonesia yang mengalir dari sang ayah yang berasal dari Depok membuatnya semakin cocok untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Saat ini, Miliano Jonathans sudah dipantau oleh Shin Tae-yong dan kemungkinan besar dia akan segera bergabung dengan timnas Indonesia setelah keputusan final mengenai karier internasionalnya. Sementara itu, Miliano memutuskan untuk menunggu hingga akhir musim 2024/2025 sebelum memilih destinasi kariernya selanjutnya. Akankah dia menjawab panggilan negara dan meramaikan skuad Garuda? Atau dia akan mengambil langkah lain yang tak terduga? Semua mata kini tertuju padanya dan petualangan gemilang Miliano baru saja dimulai. Berikan dukungan kalian. Kabar gembira, Pratama Arhan menggebrak Liga Thailand dengan gelar pemain muda terbaik. Ini alasan kenapa bek timnas Indonesia ini layak terima penghargaan bergengsi ini. Semua mata tertuju padanya. Prestasi gila di Thai League, simak statistik ajaibnya yang bikin bangga. Dan tonton hingga selesai berita selengkapnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gila. Dunia sepak bola Indonesia dan Thailand baru saja diguncang oleh prestasi luar biasa dari sang bintang muda, Pratama Arhan. Bek sayap garang timnas Indonesia ini baru saja mencetak sejarah dengan meraih penghargaan Young Player of the Week di Thai League 1. Ya, kamu tidak salah baca. Arhan baru saja dinobatkan sebagai pemain muda terbaik minggu ini setelah tampil fenomenal saat Bangkok United menghadapi Nakhon Ratchasima Mazda FC pada pekan ke-20, Minggu, 2 Februari 2025. Dengan kemenangan dramatis 2-1, Arhan memberikan penampilan spektakuler yang membuat seluruh stadion berdecak kagum. Arhan, yang tampil sebagai starter dalam laga tersebut, benar-benar menunjukkan kualitas kelas dunia. Meski hanya bermain 63 menit, bek berusia 23 tahun ini mampu membuat 62 sentuhan bola yang luar biasa. Statistiknya, 4 crossing akurat, dan dia sukses memenangkan 4 dari 4 duel udara. Tak hanya itu, Arhan juga berhasil menciptakan satu peluang emas yang hampir saja mengubah jalannya pertandingan. Thai League tak ragu lagi memberikan penghargaan ini, mengakui dedikasi dan kualitas Arhan sebagai bek sayap yang tak kenal lelah di setiap laga. Setelah bergabung dengan Bangkok United pada Januari 2025, kontraknya akan berlangsung hingga 30 Juni 2028, dan Arhan sudah mencatatkan 4 pertandingan di Thai League dengan total 145 menit bermain. Tentu saja, pencapaian fenomenal ini semakin menambah peluang besar bagi Arhan untuk dipanggil kembali ke timnas Indonesia di bawah kepelatihan Patrick Kluivert. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa Arhan siap menembus level internasional dan siap memberikan kontribusi besar bagi Garuda di kancah dunia. Siap-siap, Arhan bakal jadi pemain yang bikin bangga Indonesia. Proses seleksi asisten pelatih timnas Indonesia tuntas. Patrick Kluivert mengungkapkan nama-nama hebat yang akan bergabung. Ada Zulkifli Syukur dan Kurniawan Dwi Yulianto. Inilah rangkaian wawancara yang mengejutkan. Siapakah yang akan jadi asisten pelatih Garuda selanjutnya?
Simak penjelasannya hingga selesai. Wow, inilah kabar yang pasti bakal mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Proses seleksi asisten pelatih Timnas Indonesia di bawah kendali Patrick Kluivert akhirnya resmi dituntaskan dengan hasil yang mengejutkan. Setelah rangkaian wawancara intens pada 3-4 Februari 2025, Kluivert bersama asistennya yang tak kalah hebat, Alex Pastoor, Danny Lanzaat, dan Gerald Van den Burg, berhasil memutuskan siapa saja yang bakal menjadi bagian dari tim pelatih Garuda. Puluhan pelatih lokal dipanggil untuk mengikuti seleksi ketat ini, termasuk dua sosok yang sangat dikenal di dunia sepak bola Indonesia, Zulkifli Syukur dan Kurniawan Dwi Yulianto. Wawancara yang diadakan PSSI ini diikuti oleh 10 pelatih lokal yang dipilih dengan hati-hati. Dan dua posisi yang sedang dicari adalah asisten pelatih serta pelatih fisik. Patrick Kluivert, dengan segala pengalaman luar biasa yang dimilikinya, berharap proses seleksi ini bisa menjadi wadah untuk transfer ilmu dan strategi dari tim pelatih internasional kepada pelatih lokal yang punya potensi besar. Semua mata kini tertuju pada pengumuman siapa yang terpilih untuk mengisi posisi strategis ini. Zulkifli Syukur, yang pernah menjadi bagian penting dalam Timnas Indonesia, mengungkapkan momen setelah menjalani wawancara ini dengan penuh antusias. Sementara itu, nama Kurniawan Dwi Yulianto, yang sebelumnya dikenal sebagai pelatih striker di SEA Games 2023, kini diangkat untuk melatih Timnas U20 Indonesia menjelang Piala Asia U20 2025. Tentu saja Kurniawan bukanlah sosok asing di dunia pelatihan Garuda, dan meski ia kini fokus pada Timnas U20, karir cemerlangnya di dunia sepak bola Indonesia sangat diakui. Sementara itu, ada kabar gembira tentang siapa saja yang sudah dipastikan mengisi posisi-posisi penting di staf pelatih Timnas Indonesia. Patrick Kluivert bakal memimpin skuad Garuda dengan dukungan dari 3 asisten pelatih, yaitu Alex Pastoor, Danny Lanzaat, dan Gerald Van den Burg. Posisi pelatih kiper kabarnya akan dipercayakan kepada Sjoerd Woudenberg, dan pelatih fisik kemungkinan besar bakal ditempati oleh Quentin Jacoba. Dengan para ahli ini di tim, siapa yang berani meragukan ambisi Indonesia untuk meraih sukses besar di panggung internasional? Garuda Calling, pelatih Timnas U20 Indonesia, Indras Jafri mengejutkan semua orang dengan keputusan gila ini. Meshal Hamzah dicoret. Inilah daftar pemain yang bakal tampil di Piala Asia U20 2025. Ada pindahan tak terduga dan kejutan luar biasa yang akan membuatmu ternganga. Terungkap, pelatih legendaris Timnas U20 Indonesia, Indras Jafri, baru saja mengguncang dunia sepak bola dengan pengumuman skuad akhir yang akan bertarung di ajang Piala Asia U20 2025. Ada banyak kejutan dan keputusan yang benar-benar membuat semua orang terperangah. Siapa yang menyangka Arkan Kakak, bintang utama yang membawa Garuda Nusantara juara ASEAN Cup U19 2024, harus menerima kenyataan pahit dicoret dari skuad. Tapi itu belum apa-apa. Kejutan besar lainnya adalah pencoretan beberapa nama pemain yang sebelumnya diharapkan tampil di turnamen besar ini. Indras Jafri, yang tak kenal ampun dalam memilih pemain terbaik, memutuskan untuk tidak membawa Meshal Hamzah di lini belakang, meski bek ini sempat menjadi pahlawan di ASEAN Cup U19 2024. Sebagai gantinya, sosok baru yang tak kalah mencuri perhatian, Fafa Sheva dari PSPS Pekanbaru, langsung menggantikan posisinya. Fafa yang kini dipinjamkan ke klub Thailand, siap memberikan kejutan besar dalam pertandingan mendatang. Di sektor gelandang, ada nama besar yang harus tercoret. Kaviatur Rizky, yang meskipun sempat jadi andalan di beberapa pertandingan, harus merelakan tempatnya karena sedang berfokus pada pemulihan cedera. Sebagai penggantinya, muncullah sosok yang sangat mengejutkan, Evandra Florasta, pemain muda berbakat dari Bhayangkara FC ini yang tampil luar biasa di Mandiri U20 Challenge Series 2025, berhasil merebut tempat di skuad utama Timnas U20 Indonesia setelah penampilan gemilangnya yang memukau.
Namun, satu keputusan yang memecah perhatian adalah dicoretnya Arkan Kaka dari skuad. Meskipun menjadi pemain kunci saat Indonesia meraih kemenangan spektakuler di ASEAN Cup U19 2024, Indras Jafri memutuskan untuk tidak membawanya ke Piala Asia U20 2025. Sebagai gantinya, nama Jens Raven, pemain naturalisasi yang sudah tak asing lagi, menjadi satu-satunya wakil dari luar negeri di dalam skuad ini. Sementara itu, beberapa pemain yang baru saja disumpah, seperti Dion Marks dan Tim Gaypens, juga harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan kesempatan di tim, karena mereka baru bisa bergabung setelah pendaftaran ditutup pada awal Februari 2025. Kini, seluruh mata tertuju pada skuad yang sudah ditentukan, dengan berbagai wajah baru dan beberapa pemain yang siap membawa Indonesia menorehkan sejarah di panggung Asia. Berikut adalah daftar lengkap skuad akhir Timnas U20 Indonesia yang siap berjuang habis-habisan di Piala Asia U20 2025. Kiper Ikram Al-Ghifari, Semen Padang; Iwayan Artawiguna, Bali United; Fitrah Maulana Ridwan, Persib Bandung; Bek Al-Fahrezi Buffon, Borneo FC; Alexandro Felix Kamuru, Barito Putera; Favasheva, PSPS, Pekanbaru; Ridjar Nurviat, Borneo FC; Sultan Zaki, PSM Makassar; Kadek Arel, Bali United; Mufli Hidayat, PSM Makassar; M. Iqbal Gwijangge, Barito Putera; Doni Tripamungkas, Persija Jakarta; Gelandang, Tony Firmansyah, Persebaya Surabaya; Evandra Florasta, Bayangkara FC; Welber Yardim, Sao Paulo FC Brazil; Fandi Bagus, Bayangkara FC; Aditya Warman, Persija Jakarta; Striker, Jehan Palevi, Persico Kudus; Kamara Usmane, PSIM; Marcelinus Amaola, UD Logrones, Spanyol; M. Aulia Rahman, PSIS; M. Seragil, Bayangkara FC; Jens Raven, FC Dordrecht, Belanda. Dengan segala kejutan dan perubahan mengejutkan ini, Indonesia siap mengguncang Piala Asia U20 2025. Siapkah kita menyaksikan sejarah baru tercipta di bawah arahan Indras Jafri, atau akan menjadi sejarah kelam? Berikan komentarnya.